Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada presentasi yang kali ini tentang SCM, kami akan mempresentasikan tentang analisis manajemen rantai pasok pada perusahaan PT Asa Himas Flat Glass Tbk. Jadi kita dari kelompok 5 dengan anggotanya ada Muhammad Sohibul Wafa, Faya Dwi Tiffany, dan saya sendiri Givari Noval. Jadi materi tugas kelompok untuk supply chain management ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah yang A, kondisi existing, merupakan analisis kondisi existing perusahaan, dan B, usulan perbaikan atau usulan perbaikan dari kondisi existing, dan C, permasalahan kondisi existing. Permasalahan yang hadir dari segi environment, contohnya adalah dalam kasus COVID-19. Jadi kita masuk ke bagian yang A, yaitu adalah kondisi existing. Yang pertama, nomor 1, laporan keuangan PT Asahimas, ROA, dan ROE. Jadi di tabel di samping berisikan informasi mengenai laporan keuangan PT Asahimas dengan komponen yang ada di dalamnya seperti total revenue, gross profit, operating income, or loss, dan net income, aset, liabilities, serta stakeholder equity. Data di atas disajikan dalam satuan jutaan rupiah untuk setiap nilainya. Kemudian ada analisis ROA dan ROE. Yang pertama adalah analisis ROA Asahimas. Jadi untuk menghitung ROA atau return on asset adalah kita harus mengetahui earning before interest dan average total asset dan return on asset. ROA atau return on asset merupakan perhitungan mengenai tingkat pengembalian dari setiap pendapatan yang ada dari setiap aset yang diinvestasikan dalam sebuah perusahaan. Dalam hal ini, PT Asahimas mengalami penurunan ROA berdasarkan perhitungan pendapatan sebelum dikenakan pajak atau earning before interest dibagi dengan total rata-rata aset atau average total asset, yaitu sebesar 0,13% pada tahun 2018 dan 1,01% pada tahun 2017. Berdasarkan data keuangan, revenue PT Asahimas meningkat, namun peningkatan tersebut diikuti oleh cost-nya yang menjadi lebih besar sehingga pendapatan sebelum dipotong pajak menjadi lebih sedikit. Kemudian ada ROE Asahimas. Berdasarkan shareholder merupakan atau kesimpulan perhitungan performansi perusahaan. Dalam hal ini, ROE memiliki perhitungan di mana net income dibagi dengan average stakeholder equity. Didapatkan hasil perhitungan ROE di mana PT Asahimas mengalami penurunan yaitu dari angka 1,09% pada tahun 2017 menjadi 0,18% pada 2018. Hal ini disebabkan oleh menurunnya net income dari 3,8 miliar di tahun 2018 menjadi 6 miliar di tahun 2017. Yang kedua adalah analisis ART dan APT. APT atau Account Payable Turnover merupakan rasio yang menjelaskan pengembalian hutang dan di mana memiliki persamaan di mana cost of goods sold atau COGS dibagi dengan akun payable dengan jumlah APT yang mengalami kenaikan di tahun 2018 di mana artinya perusahaan memiliki jatuh tenggat pembayaran yang semakin cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti yang dapat dilihat di tabel di samping, ada COGS, akun payable, APT, jumlah minggu, dan dapat menunda pembayaran selama beberapa minggu. Dan kemudian ada analisis ART atau Account Receivable Turnover, digunakan untuk menghitung seberapa cepat perusahaan mendapatkan uang dari penjualan. Dan memiliki rumus di mana sales revenue dibagi dengan akun receivable dan didapatkan ART di mana pada tahun 2018 ART mengalami kenaikan rasio dan mengalami peningkatan dalam kecepatan menerima uang. Oke, yang ketiga adalah analisis INVT dan analisis PPET Asahimas. Jadi PPET atau Property Plant and Equipment Turnover merupakan rasio pendapatan yang diterima pada setiap investasi di properti dan equipment. Dalam hal ini memiliki persamaan di mana sales revenue dibagi dengan PPNE
dan menghasilkan sebesar 0,74 pada tahun 2018 dan 0,95 pada tahun 2017. Angka 0,74 mengindikasikan bahwa PPRT dari PT Asahi Mas mengalami kerugian dari tahun sebelumnya yang berada di angka 0,95. Inventory turnover merupakan tingkat seberapa cepat inventory dapat digunakan, memiliki persamaan di mana COGS dibagi dengan inventory dalam hal ini INVT pada tahun 2018, kemudian INVT dibagi dengan jumlah minggu, di mana mengalami kenaikan dan berdampak pada waktu yang digunakan untuk seberapa cepat inventory digunakan. Kemudian yang nomor keempat adalah strategi supply chain existing. Dalam strategi pemasaran dan penjualan, PT Asahi Mas memiliki beberapa strategi bisnis dalam menghadapi persaingan di pasar. Asahi Mas telah memprediksikan kemampuannya untuk bertahan dalam industri setelah krisis ekonomi. Perusahaan telah pulih serta terus berkembang memperkuat pembangunan industri konstruksi dan otomotif, menciptakan permintaan untuk kaca lembaran dan menerapkan keselamatan kerja. Selain itu, Asahi Mas terus mengadopsi teknologi terdepan untuk membuat volume yang lebih tinggi dari kaca akhir yang lebih tinggi. Sesuai dengan salah satu strategi dasar, perusahaan untuk menangkap ujung atas pasar di mana permintaan untuk produk kaca kualitas unggul tumbuh dan persaingan sangat minimal. Adapun strategi yang saat ini diterapkan oleh perusahaan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah pasar ekspor, tentunya untuk menjadi produsen yang disegani di pasar internasional, dan yang kedua adalah pasar domestik, yaitu untuk melanjutkan posisi terdepan di pasar kaca nasional dan untuk berkonsentrasi lebih pada sektor ekspor dan ekspor tidak langsung. Dan yang ketiga adalah kedua strategi di atas didukung oleh 4 perusahaan jalur produksi yang tentunya mendapatkan manfaat dari segi fleksibilitas produksi perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan juga mengoptimalkan upaya meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Kesimpulan dari seluruh visi dan misi dan strategi yang di atas adalah ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan distributor, investor, dan konsumen. Mapping rantai supply chain existing. Terdapat dua kategori produk yang diproduksi oleh PT Asahi Mas, yaitu kaca lembaran, termasuk kaca cermin, kaca pengaman, termasuk kaca otomotif. Yang kedua adalah proses pendistribusian produk. Distribusi produk perusahaan dilakukan melalui lebih dari 30 dealer yang ada di titik-titik strategis di seluruh kepulauan Indonesia, termasuk semua kota besar, di antaranya Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Palembang, Ujung Pandang. Dan yang kemudian nomor 6 adalah masalah yang dihadapi. Beberapa komponen biaya dari dalam negeri mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan biaya energi, khususnya kenaikan tarif dasar listrik, mengalami kenaikan yang cukup tajam. Selain itu, kenaikan upah minimum atau UMP dan bahan baku juga mengalami kenaikan sehubungan dengan kenaikannya inflasi dan biaya transportasi. Kebijakan loan to value yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2012 mulai terasa dampaknya di semester kedua pada tahun 2014, terutama pada pembiayaan kredit kepemilikan rumah atau KPR dan kredit kendaraan bermotor atau KKB. Kenaikan tingkat suku bunga Bank Indonesia pada kisaran angka hingga 7,75% juga membuat perlambatan pada pertumbuhan sektor properti dan otomotif yang tentunya akan berpengaruh terhadap penjualan produk perseroan. PT Asahi Mas tengah berusaha menambah kapasitas produksi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus membidik pasar ekspor. PT Asahi Mas Chemical sempat mengalami kekurangan stok garam selama 3 minggu yang digunakan untuk memproduksi soda caustic sebagai bahan baku kaca. Di sini, Kemenprin terus mengontrol ketersediaan bahan baku dan energi bagi industri, sehingga tidak terjadi kendala dalam proses produksinya. Lalu selanjutnya adalah usulan perbaikan bagi PT Asahi-Mas. Berikut ini merupakan analisis strategic fit yang sebaiknya diimplementasikan oleh PT Asahi-Mas. Dalam mencapai strategic fit, diperlukannya kesesuaian antara kompetitif strategi dan supply chain capability yang mendukung.
Dalam buku Chopra, terdapat dua karakteristik supply chain, yaitu supply chain responsiveness dan supply chain efisiensi. Responsiveness berdampak pada kos yang besar, sedangkan efisiensi memerlukan kos yang relatif lebih kecil. Adapun strategi yang digunakan oleh PT Asahimas adalah diferensiasi. Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya, PT Asahimas lebih menjurus kepada penggunaan responsif supply chain dikarenakan beberapa hal berikut. Yang pertama, variasi produk yang banyak. Yang kedua, inovasi produk yang cukup pesat. Dan yang terakhir adalah service level yang tinggi. Hal tersebut juga mendukung dari kompetitif strategik yang digunakan, yaitu diferensiasi. Karena walaupun responsiveness membutuhkan biaya yang lebih besar, selama kualitas produk dan inovasi produk terus dilakukan, harga dari produk dapat menyesuaikan dengan kos yang dikeluarkan. Berikut ini merupakan logistic driver dan cross-function driver dari PT Asahimas. Yang pertama adalah fasilitas. PT Asahimas Flat Glass Tbk merancang fasilitas yang berfokus pada fungsional. Hal ini dikarenakan produk yang dibuat bervariasi. Lokasi pabrik dari PT Asahimas ini dipindahkan yang sebelumnya berada di Ancol, dipindahkan ke Cikampek sepenuhnya. Lalu ada transportasi. Dalam transportasi produk, untuk pengantaran dengan jarak yang pendek, dapat menggunakan transportasi darat, yaitu mobil. Namun, untuk transportasi jarak jauh, dapat menggunakan transportasi laut, dikarenakan minim getaran dibandingkan pesawat dengan resiko turbulence yang dapat menyebabkan produk seperti kaca yang rawan pecah dapat mengalami kerusakan. Selanjutnya adalah inventory. Dalam produksi kaca, harus diprediksi rata-rata produksi, sehingga dapat memperkirakan material yang harus dibeli dalam rentan period agar tidak terjadi penumpukan inventory yang dapat menaikkan cost inventory. Dalam pengadaan, tentu harus dipersiapkan safety inventory untuk mengantisipasi kejadian tak terduga seperti terdapat produk cacat, sehingga harus dibuat ulang atau jumlah pesanan meningkat dari biasanya. Selanjutnya adalah informasi. Perusahaan Asahimas menggunakan dua sistem, push dan pull. Push digunakan untuk memproduksi flat glass yang dijual melalui dealer di berbagai kota, sedangkan pull system digunakan untuk memproduksi produk yang dipesan dari pihak lain yang biasanya merupakan kaca otomotif. Lalu, price. Dalam menentukan harga, PT Asahimas dapat menggunakan harga yang bervariasi, tergantung dari produk yang dibuat. Untuk produk yang dijual melalui dealer perusahaan dapat menentukan harga yang relatif lebih murah karena pembeli atau customer kebanyakan merupakan masyarakat yang langsung menggunakan produk tersebut. Lalu yang terakhir adalah sourcing. Dalam pembuatan kaca, perusahaan memiliki semua fasilitas yang diperlukan untuk membuat produk kaca dengan kualitas terbaik. Sehingga, menurut penulis, perusahaan tidak perlu melakukan outsource. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan memiliki masalah supplier di mana perusahaan kekurangan garam samsilika yang berakibat produksi terhambat. Selanjutnya adalah penjelasan dan identifikasi usulan jaringan distribusi. Pada tahun 2018, terjadi penurunan ROE atau Return of Equity dan ROA atau Return of Asset dikarenakan menurunnya profit pada tahun tersebut. Hal ini disebabkan oleh kos yang meningkat. Kos pada tahun 2018 meningkat dikarenakan penambahan 2 fasilitas baru, yaitu offline coating dan tungku C2 pada akhir tahun 2012. Penambahan fasilitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, dan hal ini selaras dengan usulan kompetitif strategi yang penulis telah tawarkan di Strategic Fit sebelumnya, yaitu differentiation strategy yang lebih berfokus pada kualitas produk yang membedakannya dengan pesaing.
Fasilitas tersebut ditambahkan pada akhir 2018 sehingga dampak dari penambahan dari fasilitas tersebut belum memiliki impact yang signifikan pada tahun tersebut. Penurunan pendapatan juga diakibatkan oleh meningkatnya biaya pendanaan atas pinjaman bank dalam mata uang US dollar, di mana pada saat itu nilai tukar rupiah terhadap USD sangat lemah, yang berdampak pada meningkatnya utang dalam rupiah yang berimbas pada laba. Penambahan fasilitas merupakan langkah yang baik di mana saat ini persaingan kaca impor dan domestik lebih ketat, di mana dengan ditambahkannya fasilitas tersebut dapat memunculkan kembali keunggulan produk yang dihasilkan, sehingga dapat bersaing dengan pesaingnya. Oke, selanjutnya ini bagian C, yaitu permasalahan kondisi existing yang seperti kita tahu pada saat ini seluruh dunia telah disibukkan oleh pandemik COVID-19. 10. Identifikasi dan analisis risiko terhadap rantai pasok. Asahimas Platelet Tbk merupakan salah satu dari sekian banyaknya perusahaan yang terkena dampak dari COVID-19. Saat ini, Indonesia sedang dalam masa krisis akibat penyebaran pandemi COVID-19. Karena adanya wabah ini, pemerintah harus mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut, tak terkecuali bagi dunia industri. Hal ini merupakan tindakan preventif yang bertujuan untuk meredam jumlah korban yang ditimbulkan oleh wabah ini. Adapun kebijakan pemerintah yang sedang diterapkan saat ini adalah karantina massal untuk semua orang, kecuali untuk pekerja esensial. Adapun PT Asahimas merupakan salah satu perusahaan yang terkena dari kebijakan pemerintah. Salah satunya yaitu dari peraturan gubernur yang dikeluarkan. Berbagai kebijakan tersebut tentu memiliki risiko sendiri untuk industri yang ada. Berikut yang terdapat dalam tabel analisis risiko yang dapat ditimbulkan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur maupun dari COVID itu sendiri. Yang pertama itu risiko yang pertama mungkinnya terjadi penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja. Yang kedua, beresiko untuk terjadinya pengurangan tenaga kerja. Yang ketiga, terhambatnya bahan baku. Yang keempat, dapat menurunkan tingkat produktivitas. Yang kelima, tungku peleburan memiliki potensi lebih cepat rusak. Terus yang keenam, menghentikan sementara selama 14 hari jika terdapat karyawan yang berstatus PDP atau pasien dalam pengawasan. Dan yang ketujuh, terganggunya pengiriman ekspor. Risiko yang paling menyulitkan adalah tungku peleburan yang harus selalu dijaga pada suhu tinggi agar konstruksinya stabil dan tidak cepat rusak, sehingga mesin dapat tetap berjalan optimal, sehingga kegiatan produksi yang harus berjalan terus-menerus. Jika kondisi ini memiliki jangka panjang atau terdapat karyawan yang memiliki status PDP, dikhawatirkan permintaan akan menurun dan menurunkan produktivitas, atau bahkan perusahaan dilarang untuk beroperasi. Sedangkan di sisi lain, kondisi tungku yang harus tetap dijaga suhunya pada suhu tinggi, sehingga harus terus beroperasi. 11. Identifikasi mitigasi risiko. Yang pertama, dari risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja. Dengan strategi mitigasi, yaitu menjalankan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah dengan baik dan diawasi secara terus-menerus, serta memfasilitasi karyawan dengan masker atau sarung tangan. Strategi ini memiliki kendala, yaitu tentu menghabiskan banyak waktu karena harus menjalankan protokol kesehatan dan memakan biaya. Yang kedua, dari risiko pengurangan tenaga kerja bagi pekerja yang memiliki penyakit. Untuk mengurangi dampak dari risiko tersebut, dapat dilakukan outsourcing untuk memenuhi kebutuhan permintaan jika permintaan tidak dapat dipenuhi oleh produksi sendiri.
Kendalanya tentu akan menambah biaya dan menambah waktu. Yang ketiga, dari resiko terhambatnya bahan baku. Untuk mengurangi hal tersebut, perusahaan dapat mencari bahan baku dari supplier lain. Strategi ini memiliki kendala menguras waktu dan biaya material yang akan lebih mahal jika pemesanan yang tidak tetap dan dalam jumlah yang sedikit. Lalu yang keempat, menurunnya tingkat produktivitas. Menurunnya tingkat produktivitas tentu akan menambah biaya kos per produknya, sehingga untuk mengurangi dampak tersebut dapat mengurangi jumlah pegawai sebagai salah satu alternatif. Dengan kendala akan terjadi konflik antara perusahaan dan pegawai yang tidak terima karena di PHK secara sepihak. Lalu yang kelima, tungku peleburan memiliki potensi lebih cepat rusak. Untuk mengurangi dampak tersebut, maka tungku peleburan harus tetap beroperasi. Dengan kendala akan memakan banyak biaya dan menaikkan kos per produk. Yang keenam, penghentian sementara selama 14 hari jika terdapat karyawan yang berstatus PDP. Untuk mengurangi dampak tersebut, maka tetap mesin harus dilakukan perawatan dan lingkungan kerja harus terus-menerus dirawat agar tidak terjadi kerusakan fasilitas. Dengan kendalanya membutuhkan biaya dan tenaga. Yang ketujuh, kurangnya pekerja. Untuk mengurangi dampak tersebut dapat dilakukan outsourcing dengan kendala membutuhkan biaya yang lebih. Yang kedelapan, terganggunya pengiriman ekspor ke luar negeri. Untuk mengurangi dampak tersebut dapat dilakukan untuk mendahulukan pesanan yang berasal dari dalam negeri. Sehingga untuk yang di luar negeri dapat dikerjakan nanti. Menunggu kepastian kapan ekspor dapat dilakukan kembali. Dengan kendala membutuhkan biaya untuk penyimpanan produk yang lebih besar. Yang terakhir ada usulan kepada pemerintah. Berikut usulan pemerintah dari hasil analisis kami mengenai wabah COVID-19. Yang pertama, tetap mengizinkan perusahaan industri kaca untuk tetap beroperasi dengan syarat menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dikarenakan industri kaca harus terus beroperasi agar tungku peleburan tetap terjaga pada suhu tinggi dan tidak cepat rusak. Yang kedua, memperketat protokol kesehatan untuk memasuki area pabrik dengan pengecekan seluruh entitas setiap hari sebelum masuk kerja, serta tetap menggunakan masker dan sarung tangan sesuai standar. Yang ketiga, membatasi persentase volume pekerja dalam suatu ruangan agar tidak terjadinya kerumunan massa yang dapat menjadi titik penyebaran corona. Yang terakhir, melarang mempekerjakan karyawan yang sakit agar menghindari penyebaran corona di lingkungan kerja. Poin-poin di atas merupakan usulan terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah agar tetap menjaga kestabilan ekonomi Indonesia yang diharapkan tidak turun secara drastis, namun tetap memperhatikan sisi kesehatan masyarakat agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja. Sehingga penyebaran COVID-19 dapat ditekan, Indonesia dapat cepat bebas dari COVID-19 dan Indonesia dapat kembali membangun kondisi ekonomi seperti sebelumnya. Sekian presentasi mengenai tugas besar supply chain manajemen dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.